Kepemimpinan adalah cermin dari visi, dedikasi, dan kemampuan seseorang dalam membawa perubahan bagi wilayah yang dipimpin. Sepanjang 10 tahun terakhir, Provinsi Papua telah menyaksikan perjalanan transformasi yang luar biasa di bawah komando Bapak Gubernur Lukas NMB SIP MH dengan berbagai tantangan dan peluang yang dihadapi. Periode tahun 2013 hingga tahun 2023 akan selalu diingat sebagai dekade transformasi yang membentuk Papua menjadi entitas yang lebih maju dan inklusif. Provinsi Papua kaya akan keanekaragaman budaya dan alam. Namun di balik keindahan alam dan warisan budaya yang luar biasa, Provinsi Papua masih dihadapkan pada sejumlah tantangan pembangunan yang signifikan, terutama dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia atau IPM. IPM sebagai ukuran gansraf perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat masih menunjukkan ketidakseimbangan yang perlu segera ditangani. Selama 10 tahun kepemimpinan Gubernur Bapak Lukas NMB terjadi kenaikan IPM yang cukup signifikan. Pada tahun 2013 IPM Provinsi Papua sebesar 56,2. Saat ini di tahun 2022 IPM Provinsi Papua menjadi 61,39. Hal ini dapat terjadi karena kerja keras dan kolaborasi yang tepat. Selain itu, keterlibatan aktif semua pemangku kepentingan termasuk masyarakat lokal, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta juga sangat penting. Sinergi di antara berbagai pihak akan menciptakan momentum yang kuat dalam meretas jalan menuju peningkatan IPM yang berkelanjutan dan merata di Provinsi Papua. Dalam 10 tahun kepemimpinan Gubernur Bapak Lukas NMB, Provinsi Papua telah mengalami perubahan yang luar biasa, terutama dalam aspek umur harapan hidup penduduknya. Umur harapan hidup adalah indikator penting dari kualitas hidup suatu masyarakat dan pemerintahan yang efektif. Di awal kepemimpinan Gubernur Bapak Lukas NMB pada tahun 2013, umur harapan hidup 64,76 tahun. Sampai dengan akhir kepemimpinan di tahun 2022, umur harapan hidup menjadi 71,85 tahun. Selama masa 10 tahun kepemimpinan Gubernur Bapak Lukas NMB SIP MH telah berinvestasi dalam transformasi infrastruktur kesehatan, membangun dan memperbaiki rumah sakit serta puskesmas di seluruh kabupaten dan kota. Hal ini meningkatkan akses masyarakat terhadap perawatan medis yang berkualitas. Pemberdayaan perempuan dan keluarga juga merupakan aspek penting dalam meningkatkan umur harapan hidup. Gubernur Bapak Lukas NMB telah mendukung program-program yang meningkatkan akses perempuan terhadap pendidikan, perawatan medis, dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kesehatan keluarga. Dalam 10 tahun kepemimpinan Gubernur Bapak Lukas NMB, hasilnya sangat mengesankan. Rata-rata lama sekolah di Papua mengalami kenaikan yang signifikan. Pada tahun 2013, rata-rata lama sekolah 5,7 tahun. Pada tahun 2022, mengalami kenaikan menjadi 7 tahun. Ini mencerminkan semangat kolektif untuk meningkatkan taraf hidup melalui pendidikan. Selain itu, peningkatan ini menciptakan generasi muda yang lebih terdidik dan siap menghadapi tantangan global. Kenaikan rata-rata lama sekolah di Papua adalah hasil dari komitmen yang kuat dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan siswa itu sendiri. Ini adalah bukti nyata bahwa dengan visi, komitmen, dan kerja keras dapat membawa perubahan positif dalam pendidikan. Papua telah menunjukkan kepada dunia bahwa investasi dalam pendidikan adalah investasi dalam masa depan yang lebih baik. Angka kematian bayi adalah salah satu indikator kesehatan utama suatu masyarakat. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, provinsi kita telah mencapai capaian gemilang dalam menurunkan angka kematian bayi. Pemerintahan Gubernur Bapak Lukas NMB telah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan rakyatnya.
Itulah sebabnya pada tahun 2022 terjadi penurunan angka kematian bayi yang sangat signifikan, yaitu sebesar 12 jiwa per 1.000 kelahiran. Dalam jangka waktu 10 tahun kepemimpinan Gubernur Bapak Lukas NMB, penurunan angka kematian ibu menjadi prestasi yang mencolok, menunjukkan komitmen yang tulus terhadap kesejahteraan penduduk Provinsi Papua. Angka kematian ibu adalah salah satu indikator kesehatan masyarakat yang menjadi cerminan dari kualitas pelayanan kesehatan dan aksesibilitasnya. Provinsi Papua dengan geografisnya yang beragam dan tantangan infrastruktur telah menghadapi berbagai kesulitan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang merata. Namun di bawah kepemimpinan Gubernur Bapak Lukas NMB, langkah-langkah konkret telah diambil untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Pada tahun 2011, angka kematian ibu sebanyak 573 jiwa per 100.000 kelahiran. Namun pada akhir masa jabatan tahun 2022, angka kematian ibu menurun menjadi 307 jiwa per 100.000 kelahiran. Melalui upaya yang terpadu dan berkelanjutan, Provinsi Papua memiliki potensi untuk mengatasi tantangan kemiskinan dan mencapai pertumbuhan yang inklusif. Namun perlu diingat bahwa perubahan ini memerlukan kesabaran, komitmen, dan dukungan dari semua pihak yang terlibat. Dengan langkah-langkah konkret dan kolaboratif, kita dapat melihat perubahan nyata dalam penurunan angka kemiskinan di Papua. Pada tahun 2013, angka kemiskinan Provinsi Papua adalah sebesar 31,52% dan pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 26,8%. Gini rasio adalah angka yang mengukur tingkat ketidaksetaraan pendapatan dalam suatu wilayah. Telah lama menjadi cerminan ketidaksetaraan yang menghantui masyarakat Papua. Pada awal kepemimpinan Gubernur Bapak Lukas NMB, Gini rasio Provinsi Papua tahun 2013 mencapai angka 0,44. Hal ini mencerminkan ketidakmerataan dalam distribusi kekayaan dan peluang. Namun, dengan berbagai kebijakan inovatif dan upaya kolaboratif yang dilakukan selama 1 dekade terakhir, Provinsi Papua telah menunjukkan progres yang luar biasa dalam menangani ketidaksetaraan, di mana tahun 2022 penurunan Gini rasio mencapai angka 0,39. 1 dekade lalu ketika Gubernur Papua Lukas NMB memulai perjalanan, angka pengangguran di Papua mencapai titik tertinggi yang mengkhawatirkan. Pada tahun 2013, persentase tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,15%. Namun, dengan visi dan tekad untuk menciptakan perubahan yang signifikan, beliau mengarahkan pemerintahannya menuju upaya perubahan paradigma dalam pembangunan ekonomi. Pengembangan sektor-sektor seperti pariwisata berkelanjutan, pertanian modern, dan industri kreatif jadi prioritas yang memandu transformasi ekonomi Papua. Dengan kerja keras dan kolaborasi di akhir masa jabatan pada tahun 2022 terjadi penurunan persentase tingkat pengangguran terbuka menjadi 2,83%. Penurunan ini juga diakibatkan oleh beberapa program-program unggulan antara lain mendorong kewirausahaan dan inovasi, infrastruktur yang membuka peluang baru, peningkatan infrastruktur baik jalan, listrik maupun telekomunikasi telah membuka akses ke wilayah-wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau. Hal ini tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut, tetapi juga membuka peluang baru bagi investasi dan pengembangan usaha. Saat Gubernur Bapak Lukas NMB mulai memimpin tahun 2013, wilayah ini dihadapkan pada tantangan yang signifikan dalam hal penyediaan listrik, di mana hanya 45,6% wilayah Papua yang dilayani listrik. Banyak desa dan komunitas di pedalaman belum merasakan manfaat dari listrik, yang merupakan aspek penting untuk meningkatkan kualitas hidup, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi. Namun,
Dengan kemauan politik yang kuat, pemerintahannya memulai perjalanan untuk membangun sistem kelistrikan yang inklusif. Kemajuan yang signifikan terjadi pada tahun 2022. Rasio elektrifikasi meningkat menjadi 79,96. Dalam satu dekade, Provinsi Papua berhasil mengalami perubahan yang luar biasa dalam hal rasio murid SD terhadap guru, di mana pada tahun 2022 angka rasio murid SD terhadap guru menjadi 23. Peningkatan infrastruktur pendidikan dan upaya perekrutan guru yang intensif telah berdampak positif terhadap rasio ini. Pembangunan infrastruktur dalam mendukung koneksitas antar wilayah selama masa kepemimpinan Gubernur Bapak Lukas NMB, Provinsi Papua telah menyaksikan lonjakan signifikan dalam pembangunan infrastruktur. Antara lain, proyek-proyek jalan pada tahun 2013, panjang jalan Provinsi Papua adalah 1.452 km. Pada tahun 2023 menjadi 2.362 km. Itu artinya selama 10 tahun berhasil membangun jalan provinsi sepanjang 910 km. Pembangunan pelabuhan laut antara lain pelabuhan pengumpul sebanyak 11 buah, pelabuhan pengumpan lokal 9 buah, pelabuhan pengumpan regional 2 buah, dan 1 buah pelabuhan utama. Pada periode 10 tahun berhasil membangun 6 bandara udara yang telah memfasilitasi konektivitas antar wilayah, memperpendek jarak dan waktu tempuh, serta membuka akses baru bagi pengembangan ekonomi dan pariwisata.